Oke, halo teman-teman. Selamat siang, guys. Oke, eh, oke. Siapa? Kay. Ini di rename dulu, rename. Oke, teman-teman yang lain mungkin boleh on cam dulu. Eh, Gimana kabarnya, guys? Oke, bisa rename nggak? Kalau nggak, kakak yang rename. Oke, ada Naomi, Omi, ada Rifka, Kalista, Raymond, sama Atarik. Terdengar suara kakak? Terdengar jelas? Terdengar, Kak. Oke, Naomi, kamu kemarin nggak hadir, udah dapat kelas pengganti belum? Belum, Kak. Oke, ditunggu aja ya Ya, untuk Kak. kelas penggantinya. Ada Raymond Sumbaji, Rifka, Kalista, sama Atarik. Gimana kabar kalian, teman-teman? Baik, Baik, oke. Kalau baik berarti, nah itu dong Atarik, on cam. Siap bantai-bantai Python start hari ini ya, guys. Oke, ada Kalista juga di sana. Halo Kalista, ada Raymond Sumbaji, Rifka. Berarti berapa sih harusnya kita hadir? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Ya, enam orang. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Sekarang yang hadir udah lima. Nice, guys. eh jadi buat teman-teman, mungkin bisa dibuka dulu apa platform kita ya. Hmm. Nah, di sini ada Justin, lengkap sudah yang sudah hadir hari Kak. Aku waktu itu gak hadir 4 atau 5 kali pertemuan. Kira-kira bakal diganti nggak? Tarik itu bakal diganti ya, itu bakal diganti nanti. Jadi ditunggu saja untuk informasi lanjutannya seperti apa untuk Atari. Eh, jadi Atari kan ini tutor aslinya kan bukan kakak ya. Nanti mungkin kamu bisa hubungin tutor aslinya. Masih ingat nggak siapa tutor asli kalian teman-teman? Kak Cio. Kak Cio. Nah, Kak Miss Cio ya. Nah, Miss Cio bisa ditanya tuh, Miss Cio gimana terkait kelas penggantinya. Oke, jadi sama kakak masih ini pertemuan terus pertemuan sekali lagi di tanggal 23 itu masih sama kakak teman-teman. Intinya 1 bulan ini. Oke. Ada yang mau ditanya dulu nggak teman-teman ke kakak sebelum kita mulai pelajarannya hari ini? Oke, jadi hari ini bakal seru banget guys. Materinya EZ ya. Jadi sedikit aja hari ini, nggak yang susah-susah banget. Udah kakak lihat teman-teman. Ya, Miss Cio ya. Oke, kalian udah makan siang belum nih, guys? Udah makan siang belum? sudah. Sudah, Tarik paling semangat. Kayaknya dia baru makan. Oke, kakak share screen dulu ya, teman-teman. Oke, kakak udah mulai ini nih, guys. Hari ini lumayan. Masih ada 4 kelas lagi yang belum masuk ya. Oke, jadi teman-teman, ya sebelumnya kakak mau pastikan dulu suara kakak terdengar jelas. Terus si siapa yang kemarin ada trouble? Si Naomi udah aman ya? Kamu udah install di laptop yang baru ya? Oke, wis keren nih. Naomi lagi semangat-semangatnya pakai laptop baru nih. Oke, mantap guys. Jadi hari ini kita akan belajar materi baru, dasar-dasar kerja dengan file ya, teman-teman. Berarti nanti kita akan kalau dilihat dari tugas atau judulnya ini ya, jadi kita bakal bekerja dengan file, bisa kita read, write, create dan lain sebagainya, hal-hal seperti itu teman-teman. Oke, jadi coba kita lanjutkan dulu. Wow, listrik kakak kok sepertinya semoga nggak mati ya teman-teman. Oke, nah di sini ada yang namanya penyimpanan data. Oke, coba kakak kakak bacakan dulu ya. Atau mungkin ada yang bisa bantu nggak? Nih, bantu baca dulu. Naomi, baca dulu. Pengembangan Hmm. pesanan baru. Institut Hmm. Ilmiah Fisika Teoristis memesan pembuatan aplikasi Smart Notes. Hmm. Ilmuwan harus mampu: satu, membuat dan menghapus catatan; dua, Hmm. mengedit catatan; tiga, tetapkan tag untuk catatan; empat, cari catatan berdasarkan tag. Siap untuk Nah, memulai.
Oke, siap pastinya ya. Jadi kalau kita lihat dari apa yang dibaca si Naomi barusan, di sini kita akan bermain dengan yang namanya notes ya, atau catatan gitu ya. Catatan di suatu file mungkin. Nah, nanti kita lihat saja gimana cara kita untuk eh, banyak tindakan seperti membuat dan menghapus, mengedit, dan tetapkan tag, lalu mencari catatan itu. Nah, gimana caranya tindakan-tindakan itu kita bisa atasi dari si Python itu sendiri ya teman-teman. Nah, sebelum kita memulai mengerjakan pesanan, kita perlu menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Bagaimana cara mengatur penyimpanan catatan tersebut? Dan bagaimana kita memprogram tampilan programnya? Nah, ini nanti ya bakal kita buat di pelajaran kali ini, teman-teman. Oke, di sini mari kita ingat bagaimana rasanya bekerja dengan data di memory card. Masih ingat teman-teman kemarin kita membuat program memory card? Oke, jadi semisal di sini ada pengguna memulai program. Pengguna memasukkan pertanyaan dan jawaban yang kalau kalian masih ingat teman-teman yang pertanyaan dan jawabannya itu di random. Nah, pertanyaan apa yang keluar lalu kita jawab tuh. Lalu pengguna melatih dengan data yang dimasukkan dan pengguna menutup program. Nah, ini secara garis besarnya untuk jalannya si uh, memory card kita yang di pertemuan sebelumnya ya. Oke, ternyata ada data yang dimasukkan tidak disimpan. Nah, terus bagaimana para ilmuwan menggunakan aplikasi Smart Notes? Coba kita lihat dulu. Pertama, sebuah ide yang brilian muncul. Oke, semua yang ada di kehidupan kita berawal dari ide-ide brilian ya teman-teman. Lalu fisikawan membuat catatan dengan ide, lalu membuat aplikasi catatan dan menambahkan ide ke dalamnya. Oke, lalu setelah bekerja fisikawan itu tidur siang, selama ini dia menutup aplikasi catatan. Lalu fisikawan bangun dan terus bekerja. Ilmuwan menemukan catatan lagi dan ingin terus bekerja. Jadi intinya teman-teman, kita akan membuat suatu catatan yang bisa kita simpan uh, catatan yang sudah kita kerjakan itu di dalam suatu file. Nah, gitu intinya. Misal si Atarik nih, si Atarik buat catatan, terus dia masukkan dari codingnya, nanti catatannya apa yang pengen dia tambahkan atau add catatan gitu, atau create, rate, dan lain sebagainya. Lalu saat nanti udah ditutup tuh si aplikasinya, lalu dibuka lagi, catatan yang sudah ditambahkan itu masih ada di dalamnya, teman-teman. Nah, gitu kira-kira. Jadi bisa nge-save atau menyimpan catatan kita ya. Oke, coba kita lihat dulu. Sebelum kita mulai mengerjakan pesanan, kita perlu menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Lalu, coba bagaimana cara mengatur penyimpanan catatan? Kita perlu memprogram penyimpanan informasi jangka panjang. Misalnya, Anda dapat menggunakan file text. Nah, ini udah masuk ke pelajaran kita, teman-teman. Jadi, mungkin nanti bisa kita gunakan eh, di sini bayangkan di sini ada program Python. Di sini kita memprogram sesuatu. Misalkan di sini kita entry data nih teman-teman. Masukkan catatan misal, catatannya akan tersimpan di dalam file yang namanya txt gitu teman-teman. Nah, kalau selama ini kan file kita py ya .py. Nah, catatannya bisa kita simpan di sini teman-teman. Di dalam misal anggap saja ini buku tulis gitu ya. Semua yang kita masukkan dari sini akan disimpan di file txt ini. Nah, seperti itu kira-kira. Kira-kira kalian dapat gambarannya nggak, guys? Aplikasi seperti apa yang bakal kita buat. Jadi intinya kita akan menyimpan di dalam satu catatan gitu. Catatan yang bisa kita buka, bisa save data yang kita masukkan. Seperti itu, guys. Kira-kira aman, teman-teman? Naomi, Atari, Kalista, Ripka, Raymond, Justin, aman, guys? Aman. Aman. Oke, thank you. Nah, itu dia yang kakak. Masih aman ya sampai saat ini, at least sampai sekarang. Oke, lalu hari ini kita bakal ngapain sih? Nah, kita akan uh, menyadari perlunya menggunakan file text. Nah, pelajari berbagai atribut akses untuk file text dan programkan sistem penyimpanan data program Anda dalam teks. Jadi yang kakak bilang teks tadi ya ini tempat penyimpanan kita gitu ya. Nah, ini file.txt nanti jenis filenya teman-teman. Oke, mungkin
gambarannya belum terlalu jelas di kalian. Coba kakak ini aja dulu. Nah, dasar-dasar bekerja dengan file text. Nah, ini masuk dari inti pelajaran kita, teman-teman. Nah, kalian tahu Notepad kan? Sering menggunakan Notepad ya, guys. Nah, misal gini, teman-teman. Kalau kakak tunjukkan ya, di sini ada misal ini feedback kalian mungkin nanti. Ini kalau kakak save, misal, coba kakak save. Nah, ini akan ada di sini file.txt, teman-teman. Lihat, ya kan? Di sini kan .txt kan di sini, guys. Misal kakak save di sini, kakak buka di dokumen kakak. Nah, di sini akan ada Halo Parents namanya. Kakak nggak buat eh, ini judulnya, cuman yang jelas di sini akan jadi file.txt gitu ya. Oke, ini bisa kita buka nih. Jadi seperti ini. Nah, sama halnya teman-teman, kalau yang sekarang ini kan kita bisa menambahkan itu melalui ketikan gini kan. Misal kata-kata hari ini apa ya? eh, Bla 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 misal gini. Nah, ini kan kita ketik dari keyboard. Jadi nanti kita bakal ada kemampuan untuk mengetikkan dari program yang kita sudah buat, teman-teman. Kita langsung kirim ke nama filenya gitu. Seperti apa? Ini bakal kakak jelaskan, guys. Nah, kita tahu tadi file.txt itu untuk menyimpan, nah di sini pertimbangan untuk menyimpan data menggunakan file text. Format filenya itu .txt, lalu program standar untuk bekerja itu ada buku catatan, editor teks, dan lain-lain, teman-teman. Oke, coba kita lihat dulu di sini. Bagaimana suatu program dapat mengakses file tersebut? Ah, maksudnya gini, teman-teman. Gimana caranya? Misal tadi kakak punya yang namanya file catatan.txt. Gini. Bagaimana cara kita bagaimana cara kita untuk eh, masuk mengakses file ini melalui program yang kita buat? Itu yang bakal kita pelajari hari ini. Program Python, bahasa program Python yang kita buat. Nah, gimana caranya itu yang bakal kita pelajari hari ini ya. Coba kita jalankan dulu. Oke, interaksi antara program dan file teks. Jadi program ingin menyimpan data ke file. Program ini membuat file.txt di folder project. Lalu, nah berarti file.txt-nya harus barang, misal kita punya folder, folder si Python kita teman-teman, misal di sini main.py. Di sini juga harus satu folder txt-nya guys. Guys, file.txt-nya harus satu folder, satu tempat yang sama ya, biar bisa kita akses. Lalu program ini menulis data ke file. Berarti kita akan buat nanti program yang berguna untuk memasukkan data ke file kita, .txt kita di sini. Oke, lalu program ini menyimpan dan menutup file. Nah, bisa juga nanti teman-teman. Kita lihat dulu caranya seperti apa. Di Python memiliki fungsi khusus untuk membaca dan menulis data serta menutup file. Nah, itu yang bisa nanti dilakukan sama si Python. Jadi, di sini ada contohnya file catatan.txt. Buka file untuk membaca data. Nah, di sini program hanya melihat data, tetapi tidak dapat mengubah file, tidak dapat dirusak. Berarti kita cuma membaca doang, teman-teman. Read only ya, nggak bisa diapa-apain. Lalu di sini buka file untuk merekam data. Program ini dapat menulis data baru ke file. Nah, kalau yang ini cuma read only, membaca doang. Kalau yang ini kita bisa menulis data baru ke file kita. Jadi kita bisa tambahkan begitu ya. Lalu ada lagi di sini buka file dan perekaman lebih lanjut. Nah, program dapat menulis data ke file dengan menambahkan baris baru serta setelah baris yang sudah ada. Berarti misal sudah ada 10 baris, kita bisa menambahkan baris ke-11 dan seterusnya. Nah, itu yang bisa kita lakukan, teman-teman. Oke. Nah, di sini ada opsi akses file, guys. Dengan menggunakan atribut akses yang berbeda, kita dapat membuka file untuk tujuan tertentu. Oke, di sini ada fungsi dan ada fungsi tujuan dan fungsi Python-nya diperhatikan ya teman-teman.
Oke, kalau kalian lihat di sini, kita ingin membuka file untuk dibaca, kita tinggal open aja, open. Ini nama file kita apa? Nah, nama filenya ya. Lalu ini ada R. Ini apa kode kode default dari Python. R itu kan read ya, read gitu kan. Nah, itu untuk membuka file yang telah dibaca. Jadi semua akan menggunakan R ketika kamu ingin membuka suatu file TXT, teman-teman. Oke, paham sampai situ dulu, guys? Iya, oke, nice. Lalu, ketika kita pengen membuka untuk menulis, jadi seperti biasa kita open nama file txt kita dulu, tujuannya apa? Tujuan maksudnya file mana nih yang pengen kita eksekusi. Lalu di sini ada W, huruf W ya teman-teman. Huruf W ini write. Jadi kita bisa menulis ke dalam file tersebut. Nah, kita bisa membuka dan menulis ke dalam file tersebut. Oke, kita sudah tahu dua nih, read, write, sama ini apa nih? Perekaman tambahan, dia menggunakan A. Oke, nanti kakak lupa singkatannya apa. Oke, buka file untuk perekaman tambahan informasi ditambah di akhir file. Seperti itu ya teman-teman. Jadi intinya kita buka dulu filenya dengan memasukkan nama file di sini dengan menggunakan tanda kutip. Oke, tanda kutip dua ya teman-teman, harus diingat. Nah, harus menggunakan tanda kutip dua. Oke, beda dengan yang string, bisa tanda kutip satu, bisa tanda kutip dua, seperti itu, guys. Nah, di sini coba kita lanjutkan dulu. Membaca data dari file menggunakan pernyataan with. Nah, file agar berfungsi harus berada di folder yang sama dengan program. Ya, contohnya seperti ini, teman-teman. Sebentar. Kalau di sini kakak sebenarnya udah buat ya, guys. Jadi katanya kita harus menempatkan posisi si teks kita dengan program itu dalam file yang sama atau folder yang sama. Di sini kakak ada folder data test. Isinya ada quotes.py, lalu si txt quotes-nya ya. Nah, ini txt quotes-nya. Jadi ditempatkan dalam satu eh, ini teman-teman, satu folder. Nah, itu jangan lupa biar nanti bisa di eh, di-read sama si program kita, teman-teman. Oke, lalu di sini kalau kita lihat lagi, eh, ada di sini fungsi tujuan dan fungsi Python-nya. Tadi kan kita sudah tahu nih, membuka file untuk dibaca, kita menggunakan with open not as file. Jadi, dia akan membuka filenya ya, untuk dilihat doang, seperti itu, teman-teman. Lalu, kalau membaca data file, itu data sama dengan file read. Berarti data di dalam file tersebut bakal kita baca. Dan membaca data file, hasilnya adalah sekumpulan string. Oke, line sama dengan file read lines. Berarti semua yang ada di dalam file itu, string yang ada di dalam itu bakal bisa kita lihat atau bisa kita baca, teman-teman. Dan tutup file setelah selesai, file akan ditutup secara otomatis setelah blok pernyataan with berakhir. Nah, jadi setelah with open-nya ini setelah selesai semua, badan badan with oven-nya sudah dijalankan semua, otomatis nanti si filenya akan tertutup, teman-teman. Oke. Nah, masalah pengkodean yang berbeda. Di sini karakter yang sama dapat berhubungan dengan urutan kode mesin yang berbeda yaitu nol dan satu. Seperti yang kita ketahui ya. Kode binary nol itu untuk false dan 1 itu untuk true atau benar ya. Untuk menghindari kebingungan karakter, kita akan mengatur file project ya ke pengkodean namanya UTP-8 di sini teman-teman. Nah, itu untuk encoding yang dia bisa membaca semua karakter, baik itu bahasa Indonesia, baik itu bahasa Inggris, teman-teman. Lalu untuk melakukan ini saat bekerja dengan file, Anda perlu menambahkan parameter berikut. Yang encoding UTP-8 ini, guys, UTF-8. Jadi dia tuh untuk mengartikan apa isi dari ini, guys. Dia bisa tahu nanti. Terus ditambahkan di koma aja encoding UTF-8 as file gitu ya. Lalu di sini open encoding UTF-8 berarti kita akan membuka si pom.txt seperti itu. Oke, sampai sini kalian paham dulu guys. Kakak ini nih sering-sering nanya paham. Ada yang mau ditanya dulu nggak?
Sebenarnya Naomi gini-gini dia. Atau itu mengukur jenggot. Oke, nanti mungkin kalian akan lebih jelas ya saat sudah praktek ya teman-teman. Gak apa-apa, santai-santai ya. Ada yang mau ditanya dulu nggak sampai sini? Atau dilanjut dulu biar lebih jelas? Ayo, tolong dikonfirmasi guys. Jadi intinya kita harus membuka file dulu. Nah, pakai pakai R. Lanjut kata si Atarit. Oke. Nah, di sini nih contoh membaca data seperti apa ya? Misal ada anggap saja kita punya satu file namanya poem.txt. Poem.txt teman-teman. Poem.txt. Lalu kita pengen membaca aja nih, membaca doang ya. Jadi with open poem.txt R encoding UTF-8 file. Nah, di sini data file rate. Oke, ini sebenarnya ini nggak usah juga nggak apa-apa. Atau dia, ini dia baca yang baris pertama nih sepertinya. Yang pakai, sebentar kakak lihat. Data rate, lines, oke, rate line. Oke. Nah, ini teman-teman. Ini red line sepertinya ada kesalahan di sini. Terus yang ini membaca secara keseluruhan isi dari si poem.txt ini teman-teman. Nah semua yang ada di dalam si sebentar guys. Oke, semua yang ada di dalam si poem ini akan ditampilkan ya dengan menggunakan sebentar. Nah, dengan menggunakan ini data sama dengan file read, nah, dia bakal read si filenya gitu, akan menampilkan di hasil pekerjaan kita seperti itu teman-teman. Jadi sesimpel ini doang harusnya untuk kodenya. Tolong kalian perhatikan dulu. Nah ini jangan lupa ya teman-teman. With open yang ini. Nah intinya yang ini. Nama filenya apa? Tindakan apa yang pengen kita buat? Lalu buat encoding UTP-8 ini untuk eh, biar dia tahu teks apa yang kita masukkan, as file jangan lupa. Lalu apa yang pengen baris apa yang pengen kita baca gitu? Atau semuanya kah yang pengen kita baca? Atau line satu doang kah? Seperti itu teman-teman. Oke, terus kita lanjutkan dulu. Coba lihat. Oke, if I can stop on heart. Nah, ini berarti karakter pertama dibaca dan dicetak secara terpisah. Karakter pertama. Oke. Lalu coba kita lihat dulu selanjutnya. Nah, ini fungsi untuk menulis data ke file. Kita kan udah bisa tadi membuka datanya, teman-teman. Kita sudah bisa menggunakan R ya, R. Kita sudah bisa menggunakan R itu untuk menampilkan semua yang ada di dalam si file kita. Oke, sekarang kita cari tahu lagi nih, gimana caranya kalau kita pengen menulis data ke file. Berarti misal kita sudah punya di sini catatan, saya adalah orang yang pemalas, misalnya gitu kan. Uh, Terus di dalam filenya gitu di dalam file txt-nya. Terus ternyata kamu menyesal tuh setelah menulis itu. Oh, salah. Nah, saya ternyata orang yang sedikit rajin, sedikit aja ya teman-teman. Segini. Nah, itu bisa ditambahkan ke sini guys, bisa diedit gitu ya. Nah, sebenarnya sama semuanya sama teman-teman, kecuali yang W-nya ini. Ah, right ya. Ingat-ingat. Oke, coba kita lihat lagi. Nah, menulis data ke file itu, misal file write information. Nah, itu untuk data apa yang pengen kita masukkan. Jadi, di sini dia with open W dulu di sini, teman-teman. File write berarti coba kalian cari di extension sebentar. Kita next dulu ya. Mana nih? Oh, oke. Jadi, yang awalnya poem di sini .txt, berarti write kita tulis nih teman-teman. Ditambahkan di baris terakhir di captionnya ini ya. Nah, ini. Lalu ini kita untuk membukanya berarti.
Kenapa kita buka setelah ditambah? Jelas nanti kalau dibuka dulu baru ditambah, kita nggak lihat apa yang ditambahkan ya teman-teman. Nah, seperti itu kira-kira. Makanya ditambahkan dulu baru dilihat apa hasilnya gitu guys. Makanya di sini Dickinson ini akan masuk ini eh, yang kayak gini teman-teman untuk kasih spasi ya dia, spasi ke line selanjutnya itu fungsinya. Iya, seperti itu. Banyak banyak sebenarnya shortcut-shortcut teman-teman. Tapi kalau kalian belum belajar nggak apa-apa. Fokus satu-satu dulu. Nah, coba dilihat. Ininya sama semua kan? Ini dan ini sama semua. Tinggal apa yang berbeda? Yang ini doang nih. Tindakan-tindakan yang kita jalankan. Oke, sampai situ paham dulu guys. Paham, Kak. Oke, thank you. Nah, di mana puisinya saat membuka file untuk ditulis puisi itu? Nah, jadi kalau tadi kita menambahkan ini, ternyata dia bilang puisinya hilang yang bawaan dari poem.txt-nya saat membuka file untuk ditulis, puisi itu terhapus. Kenapa kira-kira seperti itu? Untuk menambahkan data ke data yang sudah ada, Anda memerlukan atribut akses yang benar. Mari kembalikan file ke keadaan semula dan coba lagi. Oke. Ya, sini udah A lagi nih teman-teman. Berarti kalau yang ini, kalau kita menggunakan write doang teman-teman, kita akan mengganti isi dari file tersebut. Oke, paham? Yang awalnya tadi ini, yang awalnya if I can stop one heart from breaking, kita ganti dengan si Dickinson ini, ya. Dengan menggunakan W. Oke Kak, tapi kan kami pengen menambahkan ke dalam puisinya, bukan mengganti gitu ya. Nah, ini sama halnya dengan uh, naiklah tanpa menginjak orang lain gitu. Tampillah si Dickinson tanpa menghapus si puisinya. Seperti itu kira-kira ya guys. Jadi apa yang harus kami lakukan? Di sini kita disuruh untuk menggunakan A yang ini teman-teman. Nah, kalau A ini untuk apa? Jadi dia akan menambahkan apa yang pengen kamu tulis di bawah file yang sudah ada. Misalkan di sini sudah berisi nih. Kita tambahkan di bawah sini, guys. Seperti itu. Oke. Jadi coba puisinya tetap ada, si E. Dickinson ditambahkan. Seperti itu, teman-teman. Oke, coba kita lihat dulu. Nah, ada tugas nih langsung. Kita sudah tahu tadi R, W, sama A ya. Lalu kita menggunakan algo VS Code selesaikan tugas file basic. Jika kesulitan muncul, gunakan petunjuk di level tersebut. Oke, sebelum itu teman-teman, pastinya kakak akan mengajari kalian dulu nih, biar nggak kebingungan. Kak, izin ke WC. Oke, Kalista. Ini sudah atau belum nih, Kalista? Udah di sini kakak lihat. Udah ya? Bingung mau nanya apa, Kak? Tanya aja, kakak udah nikah apa belum, Kak? Jomblo, Kak? Naomi, bebas aja sebenarnya. Oke, bercanda ya, guys. Oke, teman-teman, kalau kita lihat di sini, ini kakak, eh, ini ya, kakak bantu dulu kalian ya. Sebentar, teman-temanku. Oke, jadi di sini sebenarnya dia sudah kasih kita suatu file dan satu file yang namanya quotesproc.pny ya. Jadi ini nanti kalian download saja atau langsung kalian buka di Visual Studio Code. Nah, jadi hasilnya nanti bakal seperti ini teman. Kok ke sini lagi? Sorry, sorry, sorry. Bla bla bla. Nah, di sini. Nah, yang kalian download tadi itu isinya seperti ini teman-teman. Ini ya. Jadi ada kode di sini nanti kakak jelaskan dulu kodenya. Ya kita lihat dulu isi dari quotes.txt. Ini sebenarnya hari ini hari sibuk Riyadi yang ini sebenarnya nggak ada ya guys. Itu tadi pas kakak ngetes-ngetes doang. Nah, ini kakak hapus dulu coba ya. Kakak hapus dulu. Aslinya kalau yang di eh, Python kalian atau di platform kalian cuma ngisi made weak by time on and paid but strong and will gitu ya. Terus di sini ada beberapa tindakan yang bisa kita masukkan nih teman-teman. Pertama, kita kan sudah tahu tuh nama file txt-nya itu words.txt. Nah, di sini kita bisa read berarti teman-teman.
Oke, kakak buat satu-satu deh. Nah, ini ke X. Nah, kakak hapus. Apakah nanti kalau ini dijalankan, dia bakal membaca? Read doang ya tadi ya, guys. Nah, coba kita jalankan dulu. Wow, mana nih? Oke, Python kakak jalankan lagi. Eh, quotes, quotes, the underscore proc, underscore py. Nah, oke, not found apa nih? Comment, oh, oke, nggak bisa ya. Apa nih? Nah, ini karena di sini nggak print line ya, print line ya teman-teman. Oke, ini harusnya nggak di. Oke, satu-satu dulu deh. Ini teman-teman, coba kalian lihat, dia berarti membuka quotes.txt di sini dengan read ya, membaca dulu encoding ini sama seperti yang tadi. Lalu kita print line, for line in file print line. Oke. Lalu di sini dia buat aja tuh, sesimpel dia autornya, penulisnya siapa. Input, write this line. Berarti nanti kalau kalian menambah di sini kan dia menggunakan A, teman-teman. Nah, coba kalau menggunakan A artinya apa tadi? Ada yang bisa bantu nggak? Kalau menggunakan A artinya apa? Berarti menambahkan teks ke Menambah, apa? Naomi, lanjut. Menambahkan apa? menambahkan tanpa menghapus. Menambahkan tanpa menghapus. Benar, nice. Oke. Nah, sebenarnya cuma dua doang nih perintahnya. Si read sama si A ini menambahkan tanpa menghapus. Cuman dia buat perulangan aja di sini, sekedar perulangan. Oh, want to add another quotes. Apakah kamu pengen menambahkan quotes yang lain? Nah, misal if answer yes, enter a quotes, enter autornya siapa, lalu file open. Nah, ini kita tambahkan aja ke dalamnya. Seperti sesimpel itu aja sebenarnya kalau yang ini teman-teman. Nah, else berarti kalau no berarti kita break ya. Oke. Coba kakak jalankan dulu nih teman-teman. Kakak jalankan dulu. Oke, semoga bisa ya. Nah, oh what the hell? Oh, kakak ternyata ini teman-teman typo sebentar ya. Set guys, set. Kakak typo. Nah, sebentar. Oke, Python, Python, Python quotes. Oke, kakak perbaiki dulu. Oh, ternyata tadi nggak bisa jalan karena ininya. Nah, ini coba kakak jalan. Aduh, Python. Lagi salah lagi nih kakak. Python. Nah, ini. Nah, ini kan teman-teman. Kalau kalian lihat isi dari file kita, coba kakak ganti dulu deh isi filenya teman-teman. No, kita break dulu. Nah, ini kakak ganti isi filenya di sini biar lebih jelas ya. Ini adalah quotes pertama kami atau apa ya? Quotes. Bilang dulu kata-kata hari ini guys. Apa menurut kalian kata-kata hari ini? Semangat walaupun tidak ada yang menyemangati. Nah, itu misalnya ya. Kakak tahu kalian tidak ada yang menyemangati, guys. Ini Python PS Python Start, anggap aja ini. Nah, kita kan sudah tahu nih isi filenya apa. Semangat walaupun tidak ada yang menyemangati. Kalau kita buka, nah, nah semangat walaupun tidak ada yang menyemangati di sini, teman-teman. Lalu, who write this line? Siapa yang menulis ini? Si Kalista. Kalista. Oke, what to another misal, apakah kamu pengen menambahkan apa quotes baru? Misal yes, oke. Enter ya suatu ini quotes ya. Apalagi coba teman-teman tambahkan dulu quotesnya. Kakak sulit berkata-kata nih. Ayo Naomi, Kalista, Atarik.
Tambahkan quotes kalian Ripka, Raymond, Justin. Oke, sini tidak ada yang tidak mungkin kalau punya orang dalam misal ya. Wah, parah sih. Siapa di penulisnya nih? Oh, kita buat Naomi aja penulisnya. Wah, parah kamu Naomi. Oke, no, misalkan kita sudah ada dua. Nah, lalu di sini nih, kata-kata si Kalista yang tadi atau si semangat walaupun tidak ada yang menyemangati, lalu ditambahkan sama si Naomi, tidak ada yang tidak mungkin kalau punya orang dalam. Seperti itu ya. Coba kita lihat di filenya bertambah nggak? Nah, di sini otomatis bertambah, teman-teman. Nah, lihat kan di sini? Oke, seperti itu kira-kira, guys. Ya, ada yang mau ditanya dulu? Tidak, Kak. Tidak, oke. Kalau tidak ada apa nih kata-katanya? Ortuku semangati aku Rika. Oke, ortu memang selalu menyemangati kita ya. Kalau tidak ada yang mau ditanyakan, kakak stop share. Lalu kalian share screen dan mengerjakan teman-teman. Oke, semangat guys. Share screen ya. Buat ini ya, buat kodenya. Buat kodenya. Wow, di kakak ini lagi mau hujan sepertinya teman-teman. Kakak kasih waktu 20 menit ya guys. Atau 15. Semangat Naomi, Raymond, dan teman-teman yang lain mana nih? Eh, Kak buat yang baru kah? Yang buat yang baru kan? Iya, download aja ininya untuk file dan apa? Di-download dulu teman-teman ya, di-download file yang sudah disediakan. Bisa nggak kalian download guys? Di-download, di situ sudah ada file TXT-nya ya teman-teman. Jangan buat yang baru karena kalian harus buat ini juga nih. Nah ini, pas Raymond yang kamu buat Raymond. Naomi, kamu buat baru kah Naomi? Nah coba diklik filenya Naomi. Yang ini, file yang ini. Nah itu tadi udah kamu download. Quotes-nya juga di-download ya. Iya, harusnya mereka satu file. Quotes-nya coba di-download. Ah, udah ada di situ. Kok coba di-download dulu ini si quotes.txt-nya? Ah, gunakan file. Iya, di situ udah ada. Oke, nice. Lanjutkan. Lanjutkan teman-teman di share screen ya. Kak buat yang baru kan, iya tarik di-download. Jadi dibuat yang baru. Jadi kalau kalian kebingungan, sebentar, kakak bantu sedikit aja kodenya. Biar kalian nggak terlalu bingung. Jadi kalau untuk yang red seperti ini guys. Nah ini, encoding. Ini si Atarik. Atarik kamu ini aja download dari Visual Studio Code-nya aja. Algoritmika, coba dibuka algoritmika. Jangan dibuat baru ya, Atarik. Jadi kan di situ dia sudah menyediakan filenya kan. Tadi yang kakak bilang di download dulu. Yang nomor satu atau nomor dua, Kak? Yang nomor hmm, dasar-dasar. Coba yang nomor satu dibuka dulu.
Apa nih? Coba. Ah iya, itu filenya. Coba dibuka filenya. Ini kan di-download atau dipakai gitu. Nah, ini file, paham kan? Kita ke sini file dulu, file. Nah, ini digunakan. Lalu ini juga nanti. Udah sekali gunakan aja. Nah, lalu nanti itu bakal diarahkan ke Visual Studio Code Muatari. Oke, semangat guys. Semangat walaupun bingung ya. Kalau bisa semua di share sini ya teman-teman. Kakak izin minum ya guys. Rifka, oke nice. Tinggal dibuat kodenya seperti yang kakak bilang tadi. Atau ini mau kakak kirimkan filenya guys ke grup biar kalian bisa lihat. Mau? Mau, Kak. Oke, semangat banget ya. Oke, nggak apa-apa teman-teman. Ngomong aja, kalian jangan diam-diam. Kakak aslinya dua orang. Enggak, kakak aslinya baik. Sebentar ya, kakak kirim PDF-nya ya ke grup kita. Semua masuk grup kan guys? Masuk. Oke, thank you. Kakak kirim dokumennya ya. Nah ini, kakak kirimkan sebentar. Oke, itu guys sudah ya, sudah kakak kirimkan. Coba dicek. Kerjakan sampai 2.50. Semangat teman-teman. Coba Aku dibaca Bang. belum masuk grup, soalnya nomor baru. Oke, Atarik nomor baru. Oke. Kamu chat kakak aja Atarik. Ah, sebentar. Sini kakak ketikkan di sini nomor kakak ya Atarik ya. Ya, Sebentar. Mana nih nomor kakak? Sebentar. 0858 1753 5201. Nah, chat ke sini aja ya. Atarik. Semangat teman-teman. Udah kakak kasih filenya. Harus bisa ya. Di share screen ya teman-teman. Kalau bisa di share screen guys. Oke. 0903 ini Atarik. Oke. Ini Atarik Les. Oke kakak kirim ya. Oke. Sebentar. Dokumen. Oke. Ini untuk filenya. Terus kakak kirimkan aja sekalian untuk eh, ini ya. Untuk grup kelasnya ya Atarik. Biar kamu sekalian masuk. baik Kak. Oke. Di sini kakak kirimkan aja.
Nah, ini filenya langsung diarahin ke Algo VS Code. Iya, Algo PS Code. Iya, kalau kita download langsung diarahkan ke Algo PS Code nanti. Tapi ini yang buat presentasi. Oke, maksudnya gimana? Oh, bukan, file yang kakak kirim memang yang buat presentasi ya. Itu buat bahan acuannya kalian saja. Kalau filenya tetap kamu download dari ini. Tetap kamu download dari eh, Algonova kita. Oh, Iya, tetap kamu download dari Algonova kita. Jadi dibuka dulu Algonovanya, lalu nanti di download aja seperti yang tadi gunakan file ini. Semangat teman-teman. Coba kakak bantu Atarik sini. Coba kamu yang algoritmika. Share sini aja Atarik biar kakak bantu. Biar kamu paham. Karena mungkin kamu nggak hadir ya kemarin. Oh, iya itu di klik sangat sekali aja. Oke, yang di bawah juga diklik sekali aja. Hmm, sepertinya ini. Atau kamu logout dulu, baru login ulang, Atarik. Ini sepertinya ada masalah nih. Logout dulu. Ini aja, klik yang ini. Oke, sebentar. Oke, di ini aja, disilang saja yang ini biar kakak bantu. Nah, ini di add, di plus satu. Coba. Nah, oke, buka 47. Nah, nah, filenya lalu dibuka. Oh, sedang menyimpan terus ya dia. Nah, makanya kakak bilang kamu logout dulu. Ininya diklik yang ini, yang ini. Jangan yang itu yang kakak tandain. Iya, itu logout, keluar, benar. Baru login ulang. Nah, teman-teman yang lain dikerjakan dulu ya. Kita mengerjakan sampai jam 3. Nah, nomor satu, ya file. Oh, sedang menyimpan terus ya dia. Hmm, sedang menyimpan. Perubahan disimpan masalahnya. Perubahan nggak ada yang kamu simpan ya, Tarik. Apa nih masalah jaringanmu? Nggak bagus kah, Tarik? Atau coba buka di sini, Tarik. Yang ini. Algo, iya, Algo Bioscope nih. Oke, ini masih, ini diklik dulu yang algoritmika ini. Itu sekarang kita di algoritmika ya. Diklik dulu. Nah, ini login dari sini aja. Login dari sini aja. Ini dikecilin dulu, ditarik ke bawah nih, konsol terminalnya. Bisa itu, iya, biar kelihatan semua. Nah, mantap. Baru loginkan dari sini, coba. Next. Nah, itu mantap. Nah, oke, nah, di situ udah ada kan langsung. Down shape aja boleh, down shape. Down shape aja. Itu sudah bisa kamu kerjakan, udah sesuai dengan teman-teman. Ini boleh dikecilkan. Coba diklik quotes-nya, quotes.txt ini. Itu yang harus kita akses. Nah, itu pun sudah ada kan? Nah, ini lanjut. hapus saja. Itu nggak apa-apa di situ aja boleh. Atau kamu hapus mau ganti quotes yang baru boleh. Intinya sudah ada file txt-nya seperti itu. Hapus tulis sesuatu aja di dalamnya boleh. Apa aja itu baru nanti ditambahkan. Buat
Sebenarnya di kode yang ini kita buat di quotesproc.py ini ya, .py ya. Kita bekerjanya di situ Atari. Gak mau nanya. Iya, gimana? Ini emang udah ada langsung filenya atau kita nulis sendiri aja? File apanya tuh? Di sininya, Hmm, kodenya. kodenya kita tulis sendiri. Oh, oke Cuman, oke oke. nah, filenya doang yang sudah mereka buat gitu kan. Biar kita nggak bingung aja sih sebenarnya itu. Isi-isi kodenya mah kita buat sendiri. Oh, kirain isi kodenya udah ada. Belum, kalau isi kodenya belum ada, cuman filenya doang yang mereka buat. Oke, Iya, Kak. oke, Kasih, Kak. oke. Di sini si Raymond udah nih. Oke, nggak apa-apa, santai ya teman-teman. Eh, kok ah, emang ini bisa karena ini saya pencet play itu kayak nggak ada yang muncul. Muncul dong di bawah coba kamu, tarik ke atas. Nah, ini masalahnya si Raymond. Apa? Coba di sini dia nggak tahu. Kamu cuma memasukkan di sini file name doang, nggak ada file yang pengen kamu buka. Apa namanya? Nama file yang pengen kamu buka tuh apa? Si quotes.txt kan di situ tadi kata kakak quotes.txt. Eh, saya udah ganti ini masih ada yang muncul di bawah ini. Itu tanda petiknya, jangan lupa tanda petiknya. Gini aja teman-teman, karena kakak lagi baik, berarti ya kalian juga paham. Untuk soal pertama ini kakak kasih jawabannya dulu. Setuju nggak kira-kira nih? Oke, kata si Kalista nggak usah kak, kami bisa. Oh mantap Kalista. Oke, kakak kirimkan aja ya. Sebentar. Ini boleh kalian. Nah, biar biar ada bahan pelajarannya kalian teman-teman. Aku nggak ngerti kak. Iya, Tarik ini masukkan ke file yang ini ya, nama file quotes underscore proc underscore dot py itu masukkan file yang kakak kirim atau kode yang kakak kirim teman-teman. Kode yang kakak kirim sekarang biar kakak jelaskan lagi. Ayo, masukkan dulu baru stop share. Kodenya sudah kakak kirim di room chat ya. Ayo, di copy paste saja boleh teman-teman. Biar kakak jelaskan lagi. Mana nih guys? Atau gini aja guys, kalian stop dulu share semua, stop share, ya.
Naomi kakak bantu stop share ya. Ini teman-teman, buat yang belum paham harusnya kalian udah paham sih sebenarnya. Tapi apa ya? Eh, nggak paham gitu. Paham nggak maksud kakak? Paham tapi nggak paham gimana? Jadi teman-teman ini kakak bantu aja dulu ya. Di sini kita ada file kan tadi kalau kalian buka, ini sebenarnya kakak karena kakak pindahkan saja ke Visual Studio Code asli kakak, kakak nggak menggunakan apa, nggak menggunakan Algo Python untuk extensionnya, kakak gunakan extension bawaan aja yang biasa. Jadi teman-teman di sini kalau kalian lihat, di sini kan sudah kalau kita buka awal ya di sini ada dua nama file nih, ada Python, file Python dengan isinya itu quotesproc.py. Di sini kita bakal ngoding teman-teman. Lalu di sini ada quotes.txt. Jadi kalian masukkan aja kode yang kakak kirim ke dalam quotes.pro. Nah, terus tadi si si Raymond bertanya, Kak, kenapa ada error? Karena ini guys, kan kalau mau open file kita harus pakai tanda petik. Oh, ternyata bisa pakai tanda petik satu guys. Terus apa tindakan yang pengen kita lakukan? R doangkah, nge doangkah, atau di sini kita bisa menambahkan file tapi tidak menghapus yang sudah ada seperti itu. Nah, ini tinggal ini aja sih sebenarnya kita tambahkan eh, namanya gitu. Atau boleh aja seperti ini teman-teman. Coba kakak tambahkan dulu. Test.txt. Bisa seperti ini teman-teman. Misal di sini ini adalah file txt baru saya. Nah, ini tinggal kita ganti aja di sini. Apa tadi? Test.txt. Udah. Nah, sebentar. Kakak tambahkan lagi. Oh, dianya kencang banget, guys. Nah, saat kita tambahkan seperti ini, nah, lalu kita jalankan. Kita buka terminal. New terminal di sini, guys. Ya, sebentar. Kakak kan. Nah, sudah di sini, dia otomatis akan Python quotes, quotes, proc, terus .py gitu ya. Nah, ini adalah file teks baru saya kan. Kalian lihat kan? Berarti dia sudah membuka txt yang ini, teman-teman. Nah, seperti itu caranya. Coba kalian pindahkan dulu dari apa? Dari room chatnya, filenya ke file coach.proc.py kita. Kakak kasih waktu sampai 2 jam 3 menit lagi. Nggak usah di share screen lagi aja, teman-teman. Oke, dipindahkan aja ya. Itu udah ada jawabannya. Nah, kalau if else if else itu sebenarnya tambahan-tambahan doang guys, biar lebih fleksibel aja itu file kita, nggak usah terlalu dipusingkan. Bisa, Kak. Aman? Coba Aman. kakak lihat dulu share screen. Nah, bisa kan? Nah, anjay gitu kata si Oki. Stripe to set define. Nah, itu teman-teman. Jadi seperti itu. Nah, dari sini kalian sudah bisa nanti saat implementasinya. Oke, ada lagi yang bisa? Harusnya bisa semua ya.
Oke, harusnya udah bisa semua. Ya teman-teman, di stop share lagi. Kita istirahat 1 menit dulu. Kalian minum kalau yang mau minum. Sebenarnya kakak sih yang haus. Kakak minum dulu ya. Banyakan ngomong. Itu bercanda ya Naomi, Kalista kalian ketawa terus. Tawain kakak terus. Oke, jadi kita next ya guys. Ini kalau kalian lihat yang lagi viral tuh that simple, nggak usah 1 tambah 1 sama dengan 2 gitu. 11 tambah kali 11 itu kalian lihat nggak? FYP nggak di TikTok kalian? Nggak ya? Oke, nggak apa-apa. Oke, tadi kita sudah paham tuh cara nge-read-nya, terus nge-add satu teks tanpa menghapus teks yang sudah ada. Kita sudah paham ya. Atau nanti kalian bisa lebih jelasnya lihat aja di file yang sudah kakak kirim di file presentasinya. Oke, sekarang kita lanjutkan ke penjelasan selanjutnya, teman. Nah, di sini pembacaan data baris demi baris. Nah, coba kakak bantu. Perintah untuk membuka file dalam mode baca ini menciptakan objek bertipe file. Coba kalian lihat di sini, teman-teman. With open quotes.txt berarti di sini kita membaca quotes.txt dengan perintah baca doang. File berarti menciptakan objek bertipe file. Lalu for line in file itu semua baris yang ada di file aja. Print line-nya, kalau author ini kan siapa penulisnya aja nih, dan nggak berpengaruh ke perintahnya kita ya. Oke, sama halnya dengan si with open text ini untuk menambahkan. Jadi ini artinya next ya teman-teman, kita next ke garis ke bawahnya gitu. Atau di enter lah, gitu kira-kira. Oke, with open quotes to as file. Nah, itu berarti kita akan bisa perintah A ini teman-teman. Perintah A di sini ya. Oke, setelah itu pembacaan data baris. Nah, perulangan for membaca file baris demi baris. Nah, kan for line in file print line. Berarti dia bakal baca satu-satu tuh. Nah, satu-satu baris demi baris sampai selesai. Sampai tidak ada lagi yang bisa dibaca, teman. Sama halnya yang ini juga nih. Si with open yang A ini ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, saat meneruskan parameter bertipe file, looping secara otomatis memahami bahwa ia perlu membaca baris demi baris. Variabel line dimuat dengan baris dari file. Jadi dia bakal baca tuh rate-nya dari atas ya, baris demi baris ya. Jangan misal kamu baca baris satu langsung ke baris terakhir. Nah, nggak kebaca dong baris yang di tengah-tengah. Seperti itu kira-kira teman maksud dari si for line in file di sini. Nah, sekarang ada tugas lagi nih guys. File yang baris informasi tentang kinerja kelas diberikan, lalu tampilkan nama-nama siswa berprestasi di konsol dan hitung nilai rata-rata di kelas. Nah, misal cara menemukan di file nama siswa berprestasi, ada James Johnson, Smith, Claire, Holmes, Harold, Madison di sini misalnya. Disimpan di dalam satu file pupils.txt teman-teman. Nanti ini bisa kalian dapatkan di ini di programnya kita guys atau di Algonova-nya ya. Nah, varian yang mungkin buka file untuk membaca informasi, baca informasi baris demi baris. Kata sebelum spasi pertama adalah nama keluarga, karakter terakhir dari baris adalah skornya. Coba, bagaimana cara mendapatkan substring dengan nama belakang dan substring dengan nama peringkat dari lain? Ini kakak bantu ya. Oke, data lainnya di split teman-teman. Di split ya. Jadi dia bakal dapat substringnya tuh guys dengan peringkat dari lainnya. Pak Harold, oke, data untuk menampilkan nama-nama siswa prestasi perlu Anda ketahui kelas apa yang sesuai nama keluarga tertulis. Oke, ini wow, teman-teman, ini kan sudah 15 lewat 3 nih. Lewat 15 lewat 4. Semisal nanti eh, di kakak mati listrik, nggak apa-apa ya, kalian melanjutkan sendiri ya. Bisa waktunya ya, teman-teman. Oke nggak kira-kira? Tapi semoga Sampai enggak jam ya. berapa, Kak?
kita sampai jam 15.30 kan. Oh, Oke, seperti itu teman-teman. Jadi untuk tugasnya sekarang, gunakan Algo VS Code untuk menyelesaikan tugas file additional task. Yang ini, sampai 3.30 sebenarnya. Suka, suka jangan mati ya. Nah, buka Visual Studio. Lalu di sini seperti biasa tadi, nah ini program filenya dibuka aja, atau sama aja sebenarnya ya teman-teman. Masih file yang tadi, lalu kalian kerjakan perintah tugasnya apa, ada di ya, sebentar. Terus, apakah dia ya, sekarang Python start dan khusus. Nah ini file tugas di sini kalian kerjakan guys, ada di sini. Nah di sini yang nomor duanya dikerjakan ya guys, yang nomor duanya. Ada beberapa file di sini, ada pupillers, pupil.txt, dan my class, dan pupillers lagi di bawah sini. Oke, kakak stop share. Kalian lanjutkan mengerjakan selama 20 guys. Boleh dilanjutkan yang pertama, boleh dilangsung yang nomor dua teman. Kakak nggak bantu lagi ya, soalnya kan kalian sudah bisa nih, sudah kakak kasih. Kerjakan dulu ya. Share sheet teman-teman, share sheet. Oke, dilanjutkan yang nomor dua kalau satunya udah selesai. Kalau belum, berarti kalian harus lanjutkan yang nomor satu. Lihat apa perintah tugas ya. Lihat apa perintah tugasnya. Semangat ya teman-teman. Dilihat, boleh dilihat-lihat dari tugas kita yang nomor satu. Naomi doang nih yang share tugas. Lihat perintah tugasnya apa, disesuaikan.
share screen ya teman. Dikerjakan dulu sampai jam 3.25. Udahlah Naomi sendiri yang share screen, dia stop lagi. Share screen teman-teman. Share screen aja, nggak apa-apa. Ayo guys, Atarik, Kalista, Naomi, Raymond, Ripka, Justin. Share screen aja guys, walaupun kakak tahu kalian scroll TikTok, kak nggak paham. Kemana yang kamu nggak paham Atarik? Ayo, biar kakak bantu. Ah, nggak paham dan nggak tahu. Bye. Wow. Kak, Nah, ini ya kan buat open
filenya kan ada for line in file. Ini line-nya itu apa? Oke, ini aja. Stop share dulu apa, biar kakak bantu si Atarik. Lainnya apa tadi kata si Atarik. Kakak share screen ulang ya teman-teman. Masih ada waktu kebetulan. Lainnya apa? Kalau dari bahasa kita artikan. Dua, tiga. Wow, tapi semua nggak paham ya. Kalau kita lihat di sini, Atarik dan teman-teman yang lain. Sebenarnya sesimpel ini doang guys. Line itu artinya ini ya. Nah, ini anggap aja ini for line-nya, for line di sini, teman-teman. Nah, kakak bantu jelaskan. For line in file, baru kita print line. Semisal nanti Atarik dalam satu file TXT kita, misal ini file TXT, anggap saya ini file TXT. Di sini ada teks satu baris, dua baris, tiga baris, empat baris. Berarti di sini kan kita berfungsi untuk membaca R kan, read kan, dan menampilkan di apa namanya di terminal kita kan. Berarti for line in file berarti dia bakal mencetak satu-satu. Misal line satu, 2, 3, 4. Nah, dia bakal cetak eh, di terminal kita satu, 2, 3, 4. Apakah tujuannya dibuat for line in file? Nah, lihat di sini. Perulangan for membaca file baris demi baris di sini ya. Berarti dia bakal lihat tuh baris demi baris. Dia bakal cetak baris demi baris biar nggak ada yang kelewatan gitu. Atari. Makanya kita buat for line in file. Gitu. Untuk baris yang ada di dalam filenya kita print line-nya gitu. Jadi dia bakal lihat berapa baris sih yang ada di dalam file txt kita. Misal 10, oke, print dari line pertama. 1, 2, 3, 4, 5 sampai 10 baris seperti itu. Makanya dia buat for line in file. Intinya dia bakal nge-read semua yang ada di dalam file tersebut. Nge-read semua baris. Makanya kalau kalian lihat di sini, sebentar, stop share dulu. Bentar ya guys. Oke, kirain udah paham. Senyum-senyum terus, tawa, ternyata belum paham. Eh, show view panel. Nah, ini ya. Misal kakak lihat kakak lihatkan di sini, teman. Quotes in file ya di sini. Kalian lihat di sini kakak tes dulu. Misal satu, oke, dua, terus kakak kasih spasi tiga, terus empat, kakak kasih spasi lagi lima di sini, teman-teman. Lalu ini kakak hapus. Oke, makanya terus, oke, aduh, oh, bentar teman, kita ambil lagi jawabannya di sini. Oh, kehapus ini atau di sini ya? Sebentar ya. Nah ini, oke, terus kakak jalankan lagi terminal, new terminal. Nah ini kita jalankan. Misal ini kakak tutup. Oh, lihat ya, kakak jelaskan for line in file itu apa maksudnya ya guys. Biar kalian nggak kebingungan. Sebentar ya. Oke, Python terus quotes dot underscore proc underscore dot py. Nah ini. Nah ini teman-teman. Jadi dia bakal print tiap line-nya kan. Satu. Dia lihat print lagi. Baru spasinya juga line kosongnya juga dia print. Teman-teman dia read. Nah, jadi semua yang ada di dalam si quotes kita ini guys. Nah, satu, dua. Sesuai dengan ini kan. Kalian lihat kan. Nah, dia bakal print satu-satu teman-teman. Dia print satu dulu, angka satu, terus dia lihat lagi di bawahnya masih ada lain nggak? Dia print lagi, lalu di bawah print lagi sampai semua tertutup atau udah di print semua di sini teman-teman. Itu menggunakan for line in file. Jadi untuk semua garis yang ada di dalam file kita atau semua baris yang ada di dalam file itu kita cetak atau kita read. Itu kira-kira guys.
Paham, Atarik? Insya Allah. Insya Allah, Masya Allah, mantap. Kalau sudah paham mah, itu kira-kira teman-teman untuk si penggunaan for line in file. Sesimpel itu aja sih sebenarnya, nggak ada yang harus gimana-gimana. Eh, jadi intinya menggunakan for line in file. Nah, untuk membaca semua yang ada di dalam si filenya, file TXT-nya seperti itu teman-teman. Jadi kakak kasih sedikit spoiler dikit untuk yang file small uh, pupil yang tadi ya seperti ini kira-kira jawabannya teman-teman. Nanti ini kalian kakak kasih ya guys. Pokoknya kalau kakak kasih semua kalian nggak belajar. Itu kakak tahu kalian mungkin. Sama kakak kasih gitu. Kakak mode ini dulu. Mode jahat dulu. Mode jahat guys. Ih, kok kono puisi? Sebentar. Oke, tren PP. Oke, nggak apa-apa. Kakak ini dulu. Ya, mana tadi? SE2. Sebentar ya. Ya. Oh, kita kakak salah. Ada dulu ya. Sini mas. Apalagi yang belum kalian paham teman-teman, biar kakak perbaiki ini dulu. Si apalagi bilang yang belum kalian paham. Jangan semuanya ya. Soalnya eh, harusnya ini gampang banget loh teman-teman. Apa yang kalian bingungkan? Ini Kita paling harus mulai pakai kode apa, Kak? kita harus mulai pakai kode apa? Ini pancingan nih. Pancingan biar kakak kasih kode awalnya nih biasanya yang kayak gini nih. Oke, Gak sebentar. ngerti. Oke, ya itu aja di ini aja, di read file aja gitu. Bentar kakak tunjukkan dulu kalau gitu. Di read file, teman-teman. Aduh, sakit banget tangan kakak, guys. Oke, open folder. Sebentar ya. SE2. Oh, open folder. Pertama, ya jelas kalian lihat dulu. Bentar. Nah, di sini kan kita sudah ada dua file nih, teman-teman. Filenya beberapa siswa yang ada di dalam kelas. Ada 166 siswa. Lalu pupil.txt ini apa? Ini mungkin untuk yang si pupil small yang pintar-pintarnya aja ya diambil. Ya udah kalian isi aja my class-nya. Coba baca perintah tugasnya apa. Misal di sini file pupil.txt diberikan berisi informasi tentang kemajuan di kelas. Nilai kuartil dalam ilmu komputer. Nah, pada file pupil small tulis program untuk menghitung rata-rata kelas dan menampilkan daftar siswa terbaik. Nah, itu berarti semua dibaca. Eh, untuk ininya, perintah tugasnya baru dibuat aja kodenya. Ini kakak kasih gambaran dulu kode pertamanya guys. Untuk yang si small.py. Apa? Dia mulai dari mana nih? Oh, nggak ada pupil small ya. Pupil small. Mana pupil small? Nah, pupil small. Jadi ya seperti ini teman-teman. Nah, di sini coba kalian lihat nih. Import time dulu baru buat kelas pupil. Baru pupil di awal ini kan stringnya apa set data kosong ya. Lalu buat aja fungsi print kelasnya seperti apa. Ini wah parah sih kalau kalian nggak paham. Nah, yang ini baru open datanya seperti itu guys. Ini kira-kira untuk jawaban tugas ya. Kira-kira paham nggak teman-teman? Atau perlu kakak kirim lagi nih? Gimana? Ayo, suarakan suara Anda. Pasti yang paling cepat si Kalista, Atarik, benar lagi. Boleh Kak pakai GPT? Boleh pakai GPT teman-teman. Ah, Naomi lagi. Kalau soal kirim mengirim pasti cepat-cepat nih semua. Oke, oke nggak apa-apa. Nanti kakak kirimkan saja teman-teman. Tapi kalian harus pelajari ya.
Oke, di sini karena 5 menit lagi sebentar. Kalau gitu, kakak download. Aduh, dasar anak ini guys. Dokumen sebentar ya. Kalian jangan males ya minggu depan teman-teman. Harus pinter nanti ditanya Kak Cio lagi. Gimana pertumbuhan anak-anak? Masa kakak bilang "Ah, nggak ada kak, mereka nunggu jawaban dari tutor terus sambil ketawa-ketawa gitu kan. Terus kakak dimarahin sama tutor. Kak, teman-teman kalian harus ini ya, pelajari ya, serius ya guys. Jangan sampai kalian nggak paham apa-apa. Soalnya yang bekerja dengan file ini sangat mudah teman-teman. Ini kayaknya yang paling gampang pelajaran. Ini yang paling gampang, serius dah. Oke. Oke, kakak apa nih chatnya nih? Ya udah rame kak chat. Stop share dulu. Siap, amin. Saya nggak kata senyum aja itu sama ya. Senyum dan ketawa itu sama guys. Ya. Oke, tapi kakak ini sih salut sih sama kalian. Hari ini kalian hadir semua, nggak ada yang telat. Oke, itu poin plusnya. Itu doang poin plus kalian guys. Itu doang ya. Nggak hadir semua. Oke, nggak ada yang lain. Oke. Jadi intinya teman-teman, hari ini kita sudah belajar gimana cara mengerjakan bekerja dengan file supaya kalian paham. Nanti minta tolong kakak, kita mau serius dulu ya. Teman. Minta tolong kakak untuk sebentar kakak stop share. Nanti kan file apa presentasi yang kakak kirim itu kalian pelajari dulu. Plus nanti kakak kirim jawabannya kan itu. Itu nanti kalian lihat-lihat lagi tuh teman-teman. Oh ini yang dimaksud Kak Aryadi, ini yang dimaksud eh, tujuan open file-nya seperti apa, read-nya, write-nya seperti apa, terus menggunakan A itu tanpa kita menghapus ini ya teman. Tanpa kita menghapus file yang sudah ada seperti itu. Nah, jadi teman-teman gampangnya ya harus dilihat di apa di file presentasi yang kakak kirim. Oke, Atarik, Naomi, Kalista, Raymond, Ripka, Justin, aman guys? Oke, Raymond tadi udah selesai dia. Oke, aman ya. Dilanjut dulu nanti teman-teman. Selanjutnya ada 2 menit lagi nih. Aduh, oke. Untung nggak ada ini ya, nggak ada mati listrik ternyata teman-teman aman. Doa siapa nih? Biar kakak kirim jawabannya sepertinya tadi. Aduh, langsung berdoa si Naomi. Ah, ada Kalista lagi. Kalau soal ginian kalian paling cepat nih kalian berdua kakak lihat. Doa saya lagi ha, saling mengklaim. Saling mengklaim jadi yang terbaik ya, sepertinya kalian. Oke teman-teman, seperti itu aja mungkin untuk hari ini. Dikerjakan nanti kakak cek dari back office-nya kakak ya. Jangan sampai udah dikirim jawabannya nggak ada yang mengerjakan gitu teman-teman. Oke, ada yang mau ditanya dulu? Kita tutup kelasnya. Ayo, kakak mau lihat siapa jawaban pertama nih. Semangat. Oke teman-teman, mungkin segitu aja dulu. Terima kasih untuk hari ini guys. Kita ketemu satu kali lagi di minggu depan, lalu kita sayonara sampai ketemu lagi. Kakak nggak tahu, mungkin kita bakal ketemu di kelas ini lagi atau gimana, kakak nggak tahu ya. Oke, tidak ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada, terima kasih untuk hari ini guys. Selamat sore dan selamat melanjutkan aktivitas kalian. Bye-bye. Dadah Siap. Kak, makasih Kak. Selamat sore. Oke, Dadah dadah semuanya. Kak. PSHT, PSHT, ciki-ciki, bom, 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 bom. Ah, wow. Apa itu? Jangan aneh-aneh. Dadah, Semangat Kak. banget. Nah, giliran dada-dada gini semangat banget tuh on cam, on mic tuh. Aduh, gitu. Oke guys, bye-bye. Thank you keseruannya hari ini. Selamat tidur.